Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama, yang saya hormati Dr. Hadijah Ida Fauzia, MSI, selaku Menteri Tenaga Kerja, Bapak Anwar Sanusi PhD, Sekjen Kemenaker, dan semua pejabat tinggi Madya, semua yang di lingkungan Kemenaker dan teman-teman yang hadir di sini di pondok kami, semua yang saya hormati, semua warga Indonesia, semuanya teman-teman kita yang saya hormati. Saya insya Allah ngisi 15 menit, mungkin itu maksimal. Karena kemarin saya dibilangin sama mbak saya, Mbak Hina, staf khusus di Kemenaker, junior Bu Menteri ketika di Pondok Bakhrul Ulum di Jombang. Saya tidak akan memberi nasihat banyak, tapi saya punya filosofi tentang ketenaga kerjaan. Tadi sudah disebut bahwa nilai kerja itu ibadah. Agama manapun pasti setuju kalau orang mendapat rezeki atau mendapat kebutuhannya lewat jalan yang halal. Jalan yang halal itu biasanya pilihannya itu ya kerja, terus mungkin warisan, terus hibah. Ini penting saya utarakan karena saya nanti akan baca beberapa makalah yang diriwayatkan ulama-ulama top, termasuk kitab Ihya, kitabnya Imam Ghazali. Kenapa kita bicara tentang pekerjaan? Harusnya kita ketika dapat rezeki itu asumsi Islam, asumsi kebaikan, itu to'amul wahid yakfi isnan, ya. Jadi makanan jatah orang satu atau rezekinya orang satu itu normalnya bisa dimakan orang dua. Wa to'amusnaini yakfi arbatan, normalnya rezekinya orang dua itu bisa dimanfaatkan, bisa mencukupi orang empat. Jadi kekacauan dunia ini dimulai karena jatahnya orang satu menghabiskan jatahnya orang 1000. Jadi gara-gara kerakusan itu terus sistem sosial itu menjadi kacau. Harusnya itu to'amul wahid yakfi isnen, wa to'amusna ini yakfi arbatan. Jadi jatah rezekinya orang satu bisa menghidupi orang dua ke atas, jatahnya rezekinya orang dua bisa menghidupi orang empat ke atas. Kemudian ini saya baca saja supaya tambah berkah beberapa teks tentang pekerjaan. Di sini di kitab Ihya di halaman 85 kalau kitab saya tentang keutamaan kerja. Di sini dijelaskan inna minadz-dzunubi dzamban la yukaffiruhu illal hammu fi talabil ma'isyah. Ya, jadi sebagian diredaksikan minadz-dzunubi dzunubun la yukaffiruha illal hammu fi talabil ma'isyah. Jadi sebagian dosa itu ada dosa yang tidak bisa dihapuskan oleh istighfar, tidak bisa dihapuskan oleh sedekah, tidak bisa dihapuskan oleh misalnya wiridan. Yang bisa menghapuskan dosa itu hanya kalau kita serius atau kepikiran, hammu itu kepikiran mencari maisha, mencari rezeki. Jadi sudut pandang itu penting. Jadi kita yang sedang istighosah atau kita yang sedang pengajian atau mungkin kita sedang jadi ustadz, itu melihat orang mencangkul, orang ke pabrik, orang di aktivitas pekerjaannya, itu harus kita lihat bahwa mereka adalah orang-orang yang sejatinya sedang minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sistem pekerjaan itu lahirlah satu variabel atau satu apa saja yang positif. Ada hukum sosial karena ketemu teman yang saling memberi pengalaman. Ada ketergantungan manusia sama hal-hal yang halal. Ini yang paling penting. Sehingga banyak orang itu diwaktu karena pekerjaannya. Misalnya orang bisa hidup itu sebetulnya karena makan nasi, minum air, itu sesuatu yang halal. Jangan sampai orang bisa berpikir, bisa tenang kalau minum narkoba misalnya. Orang bisa kerja karena digerakkan, punya anak kecil, punya ibu yang rentan, atau punya keluarga yang membutuhkan. Jangan sampai orang kerja karena digerakkan oleh keinginan ngumbar nafsu, karena hal-hal yang maksiat. Sehingga
status orang yang dagang misalnya atas soduk yuhsyafi yaumal qiyamati ma'as-siddiqin wa syuhada. Orang yang dagang kemudian dia benar, dia jujur, itu nanti makomnya kelas dia itu bersama para orang-orang yang meninggal syahid, misalnya pahlawan-pahlawan kita dulu. Ini penting saya utarakan supaya cara pandang kita terhadap beragama. Jadi jangan sampai misalnya kita beragama terus kemudian melihat yang ibadah itu yang datang ke masjid. Sehingga kita jam kerja, kemudian ada pengajian, kita tidak pengajian itu dianggap salah karena nggak datang di masjid. Padahal kita datang ke pabrik atau ke pasar, itu nilainya sama-sama ibadah. Ini penting supaya cara pandang kita terhadap orang lain itu positif. Saya berkali-kali bilang, kalau ada tetangga saya meninggal, saya muji-muji, karena orang ini kalau malam tidur, kalau malam mungkin ya lihat sinetron, kalau malam itu ya santai-santai di rumah sampai pagi. Kalau kita pakai sudut pandang maksimal, yaitu yang dikatakan taat itu tahajud, witir, wiridan, itu maka orang ini tidak masuk kategori taat. Tapi kalau kita kembali ke definisi takwa, takwa itu meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah Ta'ala. Orang ini akan kelihatan berprestasi karena saat di rumah dia berarti tidak melakukan hal-hal yang kriminal, tidak mencuri, tidak ganggu orang lain, tidak menjadikan kegaduhan di perempatan atau di jalan-jalan. Sehingga agama ini juga harus mengapresiasi tarkul ma'asi, bahwa orang yang tidak punya aktivitas di rumah itu banyak yang dilakukan sebetulnya, yaitu kebaikan masif, kebaikan bersama, karena orang ini tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Sehingga saya berkali-kali bilang kalau saya jadi kiai atau jadi orang baik, itu kalau ada orang yang dermawan, ngasih sesuatu ke kita, ya kita senang karena kebaikan itu diapresiasi. Misalnya ada apa tadi, Bu Menteri cerita, Kemenaker dapat apresiasi, dapat penghargaan. Ya kita senang karena itu rezeki, karena itu penghormatan. Tapi andaikan tidak, itu juga senang. Senangnya karena mungkin orang lain ini sudah tidak butuh kita untuk berbuat baik. Saya berkali-kali bilang, kalau Anda jadi kiai tidak usah tersinggung kalau tetangga tidak minta konsultasi. Artinya mereka sudah mandiri, bisa memutuskan masalahnya sendiri. Tapi kalau konsultasi, anggap mereka punya akhlak, tanya kiai. Kalau tidak, ya anggap saja mereka sudah mandiri. Makanya sudut pandang ya dalam Islam, itu sudut pandang itu penting sekali. Jadi setelah kita baca beberapa hadis, jadi suatu saat Rasulullah itu ngaji di masjid, di teras masjid. Beliau ngaji, kemudian ada pemuda dengan cangkulnya, dengan enaknya melewati Rasulullah. Sehingga para sahabat itu komplain, ini pemuda ngawur sekali, ada Rasulullah ngaji tapi tidak ikut ngaji, malah berlalu saja tetap ke ladangnya. Tapi ketika dengan tanda kutip disalahkan, Rasulullah malah bela pemuda tadi. Itu pemuda kalau dia kerja karena mencarikan nafkah untuk keluarganya, yang kecil atau yang tua, dan supaya dia tidak minta-minta orang lain, itu juga sunnahku. Sehingga bentuk sunnah Rasul itu tidak harus orang datang ke pengajian, kemudian orang ikuti fatwa kita, mu'idzah kita. Mungkin teman-teman yang sedang bekerja itu tidak lagi mendengarkan ngaji, sudah melakukan isi pengajian. Jadi yang lain baru mendengarkan, yang itu sudah melakukan isi pengajian. Makanya kalau di daerah saya banyak, kenapa kamu tidak datang ngaji? Saya lebih ngaji dari Pak Kiai. Kenapa? Pak Kiai kan yang menyarankan supaya kita baik sama orang tua. Saat Pak Kiai pengajian, saya ngurmat orang tua saya di rumah sakit. Tapi kadang-kadang kita pakai ukuran kita sendiri, yang nggak datang pengajian itu orang jelek karena nggak mau datangin pengajian. Padahal jangan-jangan yang sedang di rumah, itu yang sedang melakukan isi pengajian itu. Ya dia tidak datang karena ngerawat orang tuanya, karena sedang asik dengan istrinya. Itu juga harus disebut bagian dari kebaikan. Karena dalam kebaikan Islam, Nabi pernah ngendikan wa fi buti ahadikum sedekah. Kamu kumpul dengan istri kamu itu sedekah. Sampai sahabat protes, "Ya Rasulullah, masa ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun?" Masa urusan seneng-seneng sama istri dia dapat pahala? Terus Nabi menjawab, "Alaysa law wada'aha fi haramin akana ali wisrun." Kalau pelampiasan syahwat itu untuk hal yang negatif atau yang haram, dia akan dosa. Maka ketika meletakkan yang benar, dia juga dapat pahala. Jadi pahala itu segampang itu. Orang asik dengan anaknya, dengan cucunya, bercengkrama di rumah, itu ya pahalanya besar. Karena saat itu berarti dia
meninggalkan maksiat, dia tidak hura-hura dengan sesuatu yang dilarang agama. Nah, pekerjaan juga gitu. Mungkin orang lain dapat uang karena transaksi narkoba, mungkin orang lain dapat uang karena kejahatan, mungkin orang lain dapat uang karena menipu. Orang-orang yang bekerja itu luar biasa, ingin dapat rezeki dari pekerjaan. Itu harus kita apresiasi. Sehingga makam orang-orang ini, makomnya itu nanti kalau meninggal ma'as-siddiqin wa syuhada. Orang-orang punya gelar as-siddiq, gelar yang luar biasa dalam khazanah kewalian. Nah, orang-orang yang bekerja itu nanti makomnya seperti itu. Itu adalah inspirasi kita yang luar biasa. Sehingga nanti kita tidak melihat orang lain itu, wah, wong kok kedonyan tok, orang orientasinya dunia tok, bekerja terus, ingin kaya raya, itu duniawi sekali. Kita tidak boleh berpikir seperti itu. Karena apapun banyaknya harta di tangan orang-orang halal, di tangan orang-orang baik, itu pasti efeknya juga bisa melahirkan pekerjaan, bisa melahirkan kemanfaatan. Sehingga Nabi kalau muji pedagang itu, dari 10 rizki itu 9 berkahnya ada di pedagang. Karena kalau pedagang itu kikir-kikirnya pedagang, dia harus mengeluarkan uang, bayar supir, bayar satpam, bayar yang ngirim jasanya dan sebagainya. Sehingga uang tetap berputar. Tapi sebaik-baiknya Anda kalau tidak dagang, itu mungkin uang ditabung, uang mandek. Sehingga potensinya itu ikhtikar. Ikhtikar itu menyimpan. Itu kalau ngelebihi kuota tertentu dilarang oleh Islam. Jadi karena saya nekuni keilmuan agama, maka saya hanya cerita bahwa betapa Allah itu ngapresiasi pekerjaan. Nabi Dawud itu seorang raja, kaya raya, tapi beliau tidak mau makan illa min kasbiyati, kecuali hasil pekerjaannya sendiri. Masyhur itu di riwayat-riwayat, beliau seorang raja tapi hanya makan kalau tembikar atau anyaman bambunya atau apalah, pokoknya dari anyaman bambu itu terjual. Kalau hari itu nggak terjual ya nggak bisa makan. Padahal beliau seorang raja, saking inginnya supaya rezeki yang dia makan, yang beliau makan mingkas biati, dari hasil karyanya sendiri. Banyak kiai-kiai guru-guru kita yang meskipun secara lahir kaya, tapi ya untuk pondok, untuk publik, yang untuk dirinya itu sekadarnya. Bahkan saking ekstrimnya di dunia kiai itu ada seorang kiai yang punya pisang yang ditanam secara halal, dan di tanah yang pasti halal. Itu setiap makan yang mungkin rofahiyah itu ya agak hura-hura itu dikafaroi dengan makan pisang itu. Satu pisang dibagi-bagi, kemudian itu dianggap kafarah. Nah, kenapa cara-cara publik itu banyak rofahiyah? Rofahiyah itu begini misalnya. Mungkin kalau kita kiai kecil atau tokoh kecil atau siapa saja yang nasibnya kecil lah, itu mungkin kita muassis, kita pendiri. Misalnya ada kiai kecil di kampung tertentu, itu mungkin dia pendiri masjid, pendiri madrasah. Tapi mungkin setelah kita jadi kiai besar itu, nyuwun sewu diundang masjid itu. Dan kemudian posisi kita mendapat. Ini yang menjadikan kita harus tawadhu, seperti tadi syairnya Mbah Mus tadi. Kita ketika kiai kecil itu pendiri masjid, tanah kita dipakai masjid, setelah kita kiai besar kok malah dapat uang dari masjid. Mungkin karena kita kuliah dapati pinter itu, kelasnya jadi tokoh di pedalaman. Akhirnya kita mungkin bikin apa di situ yang manfaat, aliran air, bikin apa yang manfaat. Tapi kalau kita kepinteran malah jadi orang yang terus hubungannya dengan negara itu mendapat, bukan memberi. Nah, hal-hal seperti ini harus jadi motivasi semua pekerja. Menteri juga mentalnya harus memberi. Pekerja juga mentalnya harus memberi. Maka dulu banyak negarawan kita bilang hubungan Anda dengan negara itu sejauh mana Anda memberi sama negara ini. Jangan berpikir sejauh mana negara ini memberi kepada kita. Itu yang diajarkan guru-guru kita, orang-orang kita, bahwa hubungan kita dengan negara, dengan orang lain itu yunfikun. Yunfikun itu berkontribusi. Sehingga saya ini termasuk kiai yang kalau ketemu orang yang terlalu baik sama saya ini saya sungkan. Karena hubungannya saya mendapat. Tapi kalau ketemu orang yang lebih lemah mungkin saya lebih pede karena hubungan kita ini memberi. Itu yang diajarkan al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla. Bahwa tangan yang atas lebih baik ketimbang tangan di bawah. Makanya saya mohon kementerian semuanya lah, kita hubungan dengan bangsa kita, dengan masyarakat kita, dengan rakyat kita, hubungan memberi, bukan hubungan mendapat. Bahwa secara aturan atau secara kultur karena kita pejabat, kita kiai mendapat itu ya rezeki dari Allah yang kita terima secara syukur. Tapi sebetulnya komitmen kita sebagai bangsa itu komitmen memberi. Ini harus dicatat. Karena Islam mengajarkan ma'aliyal umur.
mental-mental yang mulia. Mental mulia itu ya mental heroik, mental memberi, mental berkontribusi. Bukan mental nyuwun sewu, mental hanya ingin mendapat. Itu bukan mental yang ma'aliyal umur, bukan mental yang terhormat. Jadi saya mohon ini mungkin ya harus saya sampaikan karena memang supaya orang itu melihat bahwa pejabat itu mikir kita, mikir negara. Presiden juga gitu, kiai juga gitu, semuanya harus diartikan mereka itu berpikir keras untuk kita. Ya kalau kita orang yang mungkin agak nyun sewu, agak dengki atau agak hasut, berpikirnya tuh enak jadi pejabat, enak jadi kiai besar, enak jadi ini itu. Itu jadi kita repot. Makanya tunjukkan bahwa kita adalah orang yang bermental heroik, orang yang bermental berkontribusi, orang yang bermental khairunas anfa'uhum linnas. Terus yang terakhir, karena tadi banyak membaca puisi, banyak saja dan saya senang sekali, tapi saya mau cerita tentang keunikan dunia wali. Dulu itu ada seorang wali jadi pegawai penjaga kebun, padahal seorang wali dia penjaga kebun anggur. Jaga kebun anggur, karena dia wali hanya jaga aja. Bertahun-tahun dia jaga di situ, mungkin 10 tahun. Suatu saat majikannya datang. Saya ambilkan anggur terbaik yang paling manis. Karena dia agak pengalaman ngambil yang merah merona, yang tidak kehitam-hitaman dia ambil. Ternyata kecut sekali, masam sekali. Majikannya marah-marah. Kamu kerja di sini 10 tahun tidak pengalaman. Harusnya kamu bisa membedakan mana yang manis, mana yang masih masam. Ya saya ini kan kiai, jadi tidak pernah ngambil sesuatu yang tidak hak saya. Kira-kira kalau Anda punya karyawan seperti itu tuh bingung apa Anda? Kalau dibilang khianat, tidak pernah khianat, tapi akhirnya nggak bisa disuruh karena nggak pengalaman. Itu ibarat Anda punya pembantu, ayo anterin saya tidak bisa nyupir, mobil nganggur banyak kok tidak bisa nyupir, karena saya tidak pernah gerasap. Jadi itu memang apa ya, jadi akhirnya terus si majikan tadi, sudah kamu jadi guru saya aja, jadi ustadz, kamu nggak pantas jadi pekerja, kata terus akhirnya. Dan ternyata si pekerja tadi termasuk wali besar yang ditulis di khazanah-khazanah kewalian itu gara-gara kerja 10 tahun di kebun anggur, dia nggak sama sekali, nggak pernah makan. Suatu saat majikannya datang minta diambilkan anggur terbaik, ya dia ngambil sekenanya yang dikira baik, terus ternyata itu kecut sekali, masam sekali. Ketika dimarahin ternyata karena dia nggak pernah sama sekali mencoba untuk ngambil anggur itu karena dia merasa tidak haknya. Jadi saya mohon profesionalitas dijaga, amanah dijaga, tapi komitmen terhadap kebaikan bersama, karena ekonomi itu kalau kita bangkrut yang sakit ya semuanya, bukan Menteri Keuangan saja, bukan Kemenaker saja. Kalau negara ini kolab, yang bingung juga enggak presidennya saja, kita semua juga bingung. Jadi merasalah sebagai bangsa yang bersama, ingin kebaikan bersama, karena khairun nas anfa'uhum linnas, dan agama ini harus dirasakan sebagai rahmatan lil alamin, semuanya enak, semuanya nyaman, karena kita semua kenal Bismillahirrahmanirrahim, ketika menyebut Allah pasti yang maha